Shalom, welcome back di Crown TV. Tentunya kembali lagi sama aku Febri dan Brenda. Oke, dan tentunya kali ini kita udah ketemu sama orang yang sangat viral ya di media sosial ya. Pasti semuanya pada kenal ya. Kita bersama Christopher Tapi Heru. Kasih tepuk tangan dulu dong. Welcome Pastor. Sehat ya Pastor ya. Sehat gitu kan. Oke, nah sebelum kita ngomong panjang lebar ya teman-teman, kita mau ajak teman-teman Bapak Ibu semuanya yang di rumah kita bersatu hati, kita berdoa bersama. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, sebab Engkau yang telah mengirim hamba-Mu Tuhan Pastor Christopher Tapi Heru Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan, namun Engkau telah menitipkan banyak hal kepada beliau Tuhan untuk bisa Engkau sharingkan Tuhan, untuk menjadi pelajaran bagi setiap kami Tuhan, untuk mendapatkan jalan keluar ataupun Tuhan Yesus solusi Tuhan ketika kami ada Tuhan dalam masalah yang akan kami bahas dalam podcast ini Tuhan. Kiranya podcast ini menjadi milik-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati dari awal sampai akhir Tuhan. Setiap pertanyaan, setiap apapun yang kami jawab Tuhan Yesus, biarlah boleh memberkati setiap orang yang mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wow, gimana ya. nih ya? Susah banget loh, kita hubunginnya dari tahun lalu. Jadwalnya setahun tuh kayak cepet penuh gitu ya. Tapi Pastor tadi bilang ya kalau ke Semarang sebenarnya lumayan sering ya. Lumayan. Ya. Lumayan sering banget. Ini udah berapa kali Pastor nih? Tahun ini udah. Oh, tahun ini baru beberapa kali kan. Tahun ini emang banyak fokus di Jakarta sih. Baru punya bayi. Baru punya bayi. Akhirnya ya mungkin teman-teman semuanya juga akhirnya kita bisa ketemu gitu, karena dari 2022 kayaknya tuh udah menjadwalkan tapi susah ya. Susah, tapi akhirnya finally puji Tuhan sudah bersama dengan kita semua. Sekarang kesibukannya apa nih Pastor selama hari-hari ini? Ya tambahannya punya bayi, terus kuliah. Oh, kuliah apa lagi nih Pastor? Kuliah teologi, kan nggak pernah kuliah teologi. Wow, baru mulai kuliahnya. Baru semester 2. Wah, maba nih teman-teman. Oke, terus ini selain pelayanan mungkin apalagi nih kesibukannya Pastor? Ya itu tadi ngurus sama kuliah. Anak kan 3 ya, laki semua. Yang satu masih bayi, yang 2 umuran sekolah. Terus sambil kuliahnya juga onsite, terus pelayanan. Ya udah full sih. Tapi ngatur waktunya bisa gitu ya Pastor, dengan segala kesibukan. Bisa-bisain lah. Bisa-bisain. Keren loh, masih kuliah terus udah ngurusin anak juga ya, masih bisa pelayanan. Wah, luar biasa. Keren banget. Dan mungkin kali ini tuh kita akan ngobrol, sebenarnya mungkin udah sering ya kita dengar tentang holiness sebenarnya. Cuman tadi ada beberapa sebelum kita on air ini kita sempat discuss kalau kita selama ini tuh mikirnya kalau kudus itu ya cuman either di pacaran atau di pernikahan. Nah, tapi dari Pastor Christopher ini kita tahu kalau kita sebagai single itu juga harus kudus. Oh iya. Nah, pada akhirnya ya mungkin udah sering dibahas ya kekudusan personal ya. Makanya aku pakai kaos juga tulisannya Zeal. Zeal nama band sebenarnya, tapi Zeal itu kan artinya apa ya, semangat untuk sesuatu gitu ya. Semangat untuk sesuatu, dan kita harus memiliki ya zeal for God. Ya, great energy or enthusiasm in pursuit of a cause, dan cause di dalam hal ini ya holiness. Kita juga mesti punya zeal for holiness, dan personal holiness itulah yang membawa semuanya nanti yang dilakukan itu semuanya ya dengan spirit yang sama, dengan semangat yang sama. Kalau juga kekudusan pribadi, pasti kalau pacaran ya lu pacarannya kudus. Dan kalau pacarannya kudus ya menikahnya pernikahan kudus. Jadi ini suatu yang emang, kekudusan tuh basically sederhananya itu adalah penghormatan kepada Tuhan sebenarnya. Karena Tuhan tuh kan kudus ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat firman Tuhan paling jelaskan itu ya. Jadi harga mati sih sebenarnya kekudusan tuh. Kekudusan personal, dan bukan cuma nanti pas pacaran baru pacaran kudus. Jadi terus kehidupan sekarangnya nggak kudus gitu. Gitu. Jadi emang sesuatu yang mesti dikejar dari secara personal dulu, baru nanti dalam semua hubungan lainnya, interaksi semua, bahkan kerjaannya juga jadi kerjaan yang kudus kasarnya. Betul. Gitu. Makanya kenapa aku bawa ke mungkin yang udah sering dibahas. Mungkin ke depannya bakal lebih yang di sini kita bakal ngomongin tentang relationship pasti. Holiness in relationship ya. Oke. Tapi sebelumnya boleh diceritain nggak nih pengalaman dari Pastor sendiri ya waktu pacaran dulu ketemu sama yang sekarang jadi istri gitu. Biasanya kan kalau misalnya mbak Tuhan tuh cerita kayak kita mau memutuskan untuk pacaran kalau orang yang udah hidup dalam kekudusan tuh bahkan sampai didoain dulu ya kan. Atau gimana? Untuk supaya yakin jadiin dia. Iya, kalau gue sih belajar dari kesalahan ya. Gue pacaran cuma 2 kali seumur hidup gue. Yang pertama berantakan.
Jadi walaupun gue pelayanan nggak jaminan kita hidup kudus. Bisa jadi cuma pencitraan untuk nutupin dosa. Dan itu yang terjadi. Gue pacaran nggak benar dulu sama mantan gue. Kita dua-dua pelayanan. Dan itu ngeri banget. Dan makanya pacaran yang berikutnya adalah bentuk dari penyesalan dari yang sebelumnya. Jadi kita yang pacaran yang terakhir ya benar-benar sungguh-sungguh lah dalam Tuhan. Benar-benar nggak sembarangan, nggak asal jadian. Dalam artian siapa aja yang mau gue gas gitu kan dulu. Terima nggak terima ya kenyataannya itu nggak ada yang pernah mau sama gue dari dulu. Dari zaman SMA nggak ngerti, emang kurang ganteng udah pasti satu lah. Yang ganteng kan adik gue, makanya dia jadi artis. Ya juga benar. Jadi emangnya dia dulu ya mantan emang yang bukan salah satu ya yang mau sama gue ya dia, jadi akhirnya jadi norak banget. Terus bucin-bucinnya nggak jelas gitu kan, nggak menghormati kekudusan, pelayanan cuman buat nyalurin bakat dan segala macam. Dan itu yang terjadi, akhirnya pacarannya berantakan karena personal holiness-nya juga nggak ada. Jadi karena personal holiness nggak ada, penghormatan sama Tuhan nggak ada, takut akan Tuhan nggak ada, pacarannya ya udah pasti berantakan lah. Jadi akhirnya karena pacaran yang pertama berantakan, nah setelah itu berakhir, jadi yang berikutnya ini adalah suatu bentuk perbaikan lah daripada yang sebelumnya gitu kan. Kalau nggak apa bedanya? Dan mungkin anak muda juga banyak jatuhnya di situ ya, karena belum tahu tentang personal holiness itu sendiri, belum aware ya mungkin ya. Belum aware, dan belum menghormati Tuhan juga. Basically, benar. Apa ya, ketiadaan kekudusan tuh menjelaskan kita tuh nggak menghormati Tuhan gitu. Kita memperlakukan Tuhan tuh kayak apa ya, pribadi yang kita cari kalau lagi ada kenapa-napa gitu loh. Nah, itu kan yang terjadi. Makanya orang berapa banyak yang baru berdoa kalau lagi sakit. Kalau lagi sehat-sehat mana berdoa? Ya kan berapa yang baru berdoa kalau udah mentok, udah kena udah kena dalam masalah baru deh, udah kepepet baru berdoa. Nah itu tanda apa, kita nggak aware sama hadirat Tuhan. Ya pantasan nggak kudus. Ya kan holiness itu kan benar-benar awareness akan kehadirat Tuhan sebenarnya, dan penghormatan kepada hadiratnya. Gitu. Kalau misalnya nih kan mungkin nggak banyak yang aware dengan personal holiness itu nih, Pastor. Gimana sih caranya atau mungkin ada dari Bible tuh ngasih tahu kita guide, istilahnya yang perlu kita lakuin dulu tuh pertama tuh gini dulu deh, buat kita kembali menjadi pribadi yang istilahnya lebih kudus ya. Karena kan mungkin mereka nggak sadar mungkin kadang. Kita ke Ibrani 12 deh. Coba lihat Ibrani 12 ayat 5-17. Cukup panjang tapi worth it untuk dilihat. Ayatnya bilang gini, sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Artinya seperti ayah ngobrol sama anaknya sendiri dan menasihatkan dia. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Dan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ayat ini gak populer. Kalau bikin kaos tulisannya dihajar karena disayang, pasti nggak ada yang beli. Ya, malah disamperin Komnas HAM perlindungan anak. Ini KDRT nih orang atau gimana? Tapi itu kenyataannya, Tuhan tuh menghajar orang yang dikasihinya. Kalau nggak dikasihi didiemin. Iya benar-benar setuju sih. Ya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Karena lu dianggap anak, makanya lu dihajar. Lu itu didisiplin karena lu diakuin anak. Kalau lu didiemin, berarti lu bukan anak, nggak diakuin berarti. Setuju. Ya kan ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, ya kalau lu didisiplin, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang nggak dihajar papanya? Tapi jika kalau kamu bebas dari ganjaran, kalau bikin salah tapi nggak dihukum, nggak pernah diomelin, nggak pernah dinasihatin, nggak pernah ditegur, ya yang sebenarnya harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Bahasa aslinya lebih serem, anak-anak haram. Anak haram berarti artinya anak yang tidak resmi. Iya betul. Bukan anak berarti. Bukan anak. Ya dong, bukan anak yang sebenarnya, anak haram. Selanjutnya ayat 9, dari ayah kita yang sebenarnya. Perhatiin kata-kata itu. Berarti kita nih anak beneran nih kalau kita dihajar. Kalau enggak berarti kemungkinan ada dua, antara dia bukan ayah kita beneran atau kita bukan beneran anaknya kan gitu. Tapi dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, kita didisiplin. Dan mereka kita hormatin karena kita didisiplin sama mereka. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Tujuannya apa? Supaya kita boleh hidup. Ya kan? Sebab mereka, ya orang tua kita yang di bumi ini mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Tuhan, Bapa menghajar kita untuk kebaikan kita. Tujuannya apa? Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Lihat, kekudusan segitu sentral. Sampai dia gak segan-segan untuk menghajar kita. Iya benar. Buat kebaikan kita. Artinya kekudusan ini penting. Oh sangat penting. Tanpa kekudusan nanti kita akan lihat ayat berikutnya. Kita kasih ayat 11 dulu. Memang tiap-tiap ganjaran ketika disiplin, ketika dihajar, diomelin gitu, ditegur,
ketika diberikan nggak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Nggak ada orang yang suka diomelin, dihajar pasti nggak senang gitu loh, pasti bete. Tapi kemudian ganjaran itu, si disiplin tadi itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi ternyata disiplin itu sebuah latihan. Ya, dilatih olehnya sehingga kita punya damai sejahtera karena di dalam dihajar itu kita bersyukur berarti gue anak ini. Makanya ketika gue ngaco dia nggak diemin gue. Makanya dia bawel banget kayaknya gitu. Kayaknya demanding banget gitu. Pas gue ngaco, pas gue baru belok dikit, baru melenceng dikit langsung itu artinya gue disayang nih. Nah, damai sejahteranya lahir dari sono. Bahwa lu bisa dengan tenang benar-benar percaya bahwa berarti gue anak ini, gue gak dibiarin gitu. Ya. Berikutnya ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok. Karena kalau dihajar bisa jadi pincang. Maksudnya ketika pasti kan sakit lah. Sakit minimal sakit hati lah. Kan gitu, minimal kayak bete lah, minimal kayak pasti kan orang cemberut lah ya kalau habis diomelin gitu loh, bestie gitu. Ya, sehingga apa sih? Sehingga yang pincang jangan terpelecok tapi jadi sembuh. Gitu loh. Karena hajaran luka atau rasa sakit karena hajaran itu pasti akan sembuh. Tapi menghasilkan buah kebenaran. Nah, itu dia. 14, barulah berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ini dia, perhatiin kata-kata ini, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Makanya holiness itu sentral. Karena kalau lu gak kudus, lu gak bisa ngelihat Tuhan. Makanya Tuhan menguduskan kita. Ya, kita ini gak menguduskan diri sebenarnya. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Bahkan diproses ya sehingga kita jadi benar-benar ambil bagian dalam kekudusan, didisiplin sama Tuhan. Sehingga kita benar-benar hidup kudus. Jadi itu harus dikejar sungguh-sungguh, hidup kudus tuh. Ya, ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi orang kalau hidupnya gak kudus, sebenarnya dia lagi menjauhkan diri dari anugerah Tuhan. Tanpa dia sadari. Padahal dia ngomongnya sih atas nama anugerah Tuhan dia hidup dalam dosa. Kan gue selamat bukan karena perbuatan baik gue. Kan udah karena anugerah Tuhan. Jadi gue bebas dong bikin dosa. Yang kan bukan gue yang ya itu dia tuh. Dia sebenarnya orang yang kayak gitu tuh penganut hyper grace kita kenalnya. Adalah orang-orang yang sebenarnya lagi menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Dia lagi menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Ya. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi ketika lu hidup dalam dosa sambil ngakunya anugerah Tuhan, sebenarnya malah bikin jadi batu sandungan gitu loh buat orang-orang kayak ini orang katanya percaya tapi kok gini tinggal lakunya, akhirnya jadi banyak yang kecewa sama hidup kita. Ya, dan bahkan sama kita juga kayak gitu akhirnya. Kita kayak berasa ketika didisiplin sama Tuhan karena nggak kenal Tuhan, kita pikir wah Tuhan kok jahat banget ya. Kok teman-teman gue yang lain kayak normal aja. Iya, mereka kayaknya nggak diapa-apain sama Tuhan. Kok gue dihajar gitu. Jawaban gue sederhana, lu anaknya, mereka bukan. Bener nggak? Kalau mereka bukan anaknya, pantasan nggak diapa-apain. Nah, lu anaknya, pantasan nggak didiemin. Lu dihajar, jadi jangan bete, malah jangan bandingin. Kok orang dunia kayak lebih enak ya? Lebih enak apa? Enak dicuekin. Gak dianggap gitu ya. Kita kan selalu mikir gitu kan. Ya misalnya contoh paling gampang dari gue dulu di sekolah kan nakal rame-rame tuh sama teman-teman ya. Saking nakalnya gue inget banget waktu itu sampai orang tua tuh ditelepon ya. Tadinya guru tuh sampai capek, kepala sekolah sampai kayak menelpon polisi gitu loh. Saking nakal-nakal tuh rame-rame. Kalau masih SD gila banget tuh. Tapi orang tua gue kayaknya bokap nggak tahu dia ceritain nggak ke mama. Almarhum bapak nggak tahu ceritain apa enggak. Tapi aku inget banget tuh. Jadi pas orang tua dipanggil yang paling pertama datang orang tua gue karena sekolah dekat sama sekolah Alkitab yang papa gue ngajar situ. Cuman berapa langkah lah dari situ. Jadi dia yang pertama datang. Kita lagi dihukum kan di lapangan tuh semua berderet lagi pada megang kuping nggak jelas ngapain. Kalau kayak begini. Setrap gitu. Setrap dijemur gitu kan. Ya terus akhirnya karena bokap gue yang pertama datang dia langsung mengambil gue kan dengan lumayan keras gitu manggil gue, terus gue dijewer kan. Wow. Dalam hati gue gini kok kenapa gue doang gitu loh. Nggak adil banget, kenapa gue doang dijewer, kenapa gue doang yang dibeginin, kan kita nakal rame-rame. Dan akhirnya jawaban sederhana ya iya kan yang anaknya gue doang. Yang lainnya kan bukan anaknya dia. Betul. Masa yang lain ditepak-tepakin bisa ribut sama orang tuanya yang lain. Anak gue kenapa yang lu hajar kan gitu. Kasus baru. Akhirnya ketika kita kan sering gitu ya, kita ngeliat yang lain kok kayaknya enak ya hidupnya, nggak diproses Tuhan, nggak ada disiplin, kok enak ya bikin dosa terus bisa kabur. Kita tuh kok dikit-dikit diproses, dikit-dikit didisiplin. Ya kenapa? Karena lu anaknya. Anak Tuhan benar-benar. Karena lu dianggap anak makanya lu dihajar, lu dikasihi makanya lu ditegur. Dan ini yang kita suka kerap kali nggak
nggak fokus. Padahal apa? Kita ini dihajar biar kita bisa ambil bagian dalam kekudusan. Karena nggak ada yang nggak kudus yang bisa lihat Tuhan, bisa masuk surga, bisa melihat Tuhan, gitu ya. Dan ini sentral. 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Jadi lawannya kekudusan personal adalah orang yang cabul, yang ngikutin hawa nafsunya, bukan ikutin kehendak Tuhan. Makanya ini jadi sentral kan. Lu bukan Kristen kalau lu nggak ikutin apa yang Yesus bilang. Lu bukan anak Tuhan kalau lu nggak ikutin kehendak Tuhan, tapi ikutin kehendak lu sendiri. Lu anak siapa gitu loh maksudnya. Ya, setan ini satu hal tentang, walaupun gue bukan pakar ya, pakar satanisme, lu bisa undang Mongol lah, nanti one day ya kan. Mongol tuh paling ya, jadi. Tapi gini, ini yang gue tahu, di dalam satanisme itu nilai yang dibagikan adalah namanya kebebasan. Lo bebas ngapain aja. Iya benar. Makanya kalau dalam ritualnya tuh abis itu mau pesta seks kayak mau pada narkoba kayak terserah. Idenya adalah terserah, suka-suka lo. Ngejualnya kebebasan gitu ya. Kebebasan yang sebenarnya kebebasan untuk bikin dosa. Iya betul. Dosa itu kan belenggu. Ya kan bukan kebebasan. Benar-benar. Sedangkan dalam Tuhan kayaknya banyak aturan. Tapi sebenarnya di dalam diatur itu kita menyadari peraturan ada kan untuk melindungi. Kalau tonton perhatiin, kenapa lu naik motor mesti pakai helm? Supaya kalau jatuh aman. Bener kan? Supaya kalau jatuh pala lu gak hilang kan? Bukan biar menghalangi kebebasan lo, bener gak? Pengennya kan buka helm, rambut lu dikibas ya kan? Biar semua orang bisa lihat muka lu kan gitu. Maksudnya motor udah keren, kalau pakai helm kan mukanya sama semua. Iya benar. Rugi dong. Mukanya pengen buka helm, pengen enggak. Polisi bikin peraturan kayak gitu biar kalau lu jatuh tuh pala lu masih ada gitu. Iya, buat keselamatan gitu. Bukan buat menghalangi kebebasan lo. Nah sama peraturan Tuhan juga gitu. Peraturan ada untuk melindungi, bukan untuk bikin jadi ribet, bukan untuk rese, bukan karena nggak bisa lihat lu seneng, tapi nggak pengen lu menderita. Nah kalau kita pahami peraturan seperti kayak gitu, kita baru ngerti, oh ya pantesan gue udah disiplin. Karena apa? Ketika gue hidup kudus, itu sebenarnya buat kebaikan gue. Gitu loh. Betul. Itu sebenarnya benar-benar cara Tuhan lah untuk bawa saya nanti nih pada akhirnya nanti bisa berakhir di surga. Gitu. Ya. Makanya ayat 17 tuh. Ada contohnya di situ seperti nafsu, jangan punya nafsu yang rendah kayak Esau yang menjual hak sulungan untuk sepiring makanan. Itu yang terjadi. Lu jual kepastian keselamatan hanya untuk nafsu sesaat. Kan gambarnya kayak gini. Hak kesulungan ditukar sama bubur Brenebon. Maksud gue kayak sop Brenebon gitu, maksudnya apa sih gitu maksudnya. Dan akhirnya apa? Ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, lihat kata berkat, perhatiin deh. Karena kekudusan jarang orang yang menyadari bahwa kalau lu jaga kekudusan itu sebenarnya berkat buat lu. Lu tuh nggak ngerti gitu. Lu pikir kayak kenapa sih gue nggak bisa nikmatin hidup gue banget, kayaknya harus gini, nggak boleh gitu. Enggak, justru Tuhan pengen lu bisa menerima berkat itu. Jadi kita ngomong lebih lanjut ya kenapa nanti dari pacaran sampai pernikahan. Ya, ia ditolak. Ya, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah kalau kita udah sia-siain hidup kita untuk hidup berantakan, gak hidup kudus, ya pasti terakhir kan di pintu surga ditolak dong. Iyalah. Terus mau nangis-nangis kayak gimana, percuma kan? Udah selesai soalnya. Ya, jadi ayat ini arahnya ke sana. Nah ini buat personal holiness gitu loh. Kita lanjut. Dan ini ayatnya luar biasa. Maksudnya ngerimain kita lagi tentang ya personal holiness tadi, di mana tuh dari 5 sampai 17 dijelasin semua. Dan memang benar sih kata Pastor ya. Kita kadang jatuhnya tuh memang benar di ayat ini sih. Kadang ketika kita dihajar tuh ngerasanya kayak, wah apa aku ikut kayak mereka aja ya. Sengsara banget hidup gue gitu. Padahal benar ketika kita ikut Tuhan tuh ya harus mikul salib gitu ya. Dan memang ada. Kayaknya ikut Tuhan jadi lebih susah. Enak banget teman gue yang pada kayak gak kenapa-napa hidupnya. Iya benar. Padahal mereka sendiri emang Tuhan juga gak nganggap mereka sebagai anaknya. Makanya yang mau ngapain aja bebas. Dihajar, yang gue bilang kan. Kenapa gue yang dihajar bukan teman-teman gue. Ya karena yang anaknya kan gue. Anak bapak gue. Gitu loh. Jadi pandangan itu yang mesti ngebantu kita. Jadi kalau lagi disiplin sama Tuhan, kalau yang kasar gini nih, misal lu nakal rame-rame nih, misal contoh ya narkoba nih, terus teman-teman lu kabur, lu ketangkap nih masuk penjara, kan pasti suka bete tuh. Tuhan ini tidak adil. Kenapa gue dari sekian banyak orang gitu. Padahal apa? Dari semua temen lu akhirnya apa? Yang semuanya mati konyol di luar pada overdosis. Lu selamat lah. Pelayanan malah di penjara. Lihat gak? Cara Tuhan kan. Nah itu kan kita gak, pas ketangkepnya kan gak suka pasti. Pas lagi dihajarnya kan gak ngerti. Tapi pas di kemudian hari lu akan bersyukur. Aduh puji Tuhan. Misal contoh ya gue bukan gini, gue percaya tato itu seni. Itu menurut gue. Tapi nyari mertua sama nyari kerjaan juga seni. Ngerti ya. Jadi ada satu yang gue syukuri adalah apa? Ketika dulu gue debat sama nyokap gue tentang tato, gue kalah debat. Kenapa? Karena nyokap gue nangis.
Oke, iya. Curang kan, mainnya pakai air mata. Perempuan ya. Perempuan. Adil dong, yang gue bilang. Pas di momen itu kan kita debat tuh, dia bawa ayat, gue bawa ayat. Oke. Ya dong. Pas dia ngomong, pas gue bawa ayat, dia bawa ayat. Pas kita keras-kerasan gitu kan dia nangis. Gue bilang, curang mainnya air mata kan gitu. Nggak adil banget gue bilang, kalau udah kayak gini. Lalu akhirnya gue menyadari bahwa kayak iya ya, maksud gue gila ya. Masa iya orang yang mengandung gue 9 bulan, membesarkan gue sampai sekarang, bisa sampai segitu gue tentang, hanya gue lagi ngebelain tato yang gak pernah melakukan apa-apa buat hidup gue, yang bahkan kemudian di kemudian hari bisa banget membuat hidup gue jadi lebih sulit. Akhirnya apa? Karena kalau debat itulah gue gak bikin tato. Ketika itu bete gue. Iya. Apalagi gue kan seniman, gue kan desainer grafis. Maksud gue seniman, arahnya kan bebas kan. Gitu kan Bikin tato gak bakal susah kerjaan gue. Iya. Gitu loh. Oh iya benar kan, juga. Ya gue kan gak pernah tahu bakal jadi pendeta kayak sekarang. Banyak orang yang ngeliatin gue. Lu bayangin kalau gue tatoan nih, gue yakin banyak banget anak-anak SMP yang ribut sama orang tuanya gara-gara mau bikin tato biar kayak Pastor Kristo. Benar. Dan gue ngerepotin banyak keluarga dong sebenarnya atas nama kemerdekaan gue. Iya benar. Dan ini satu hal yang gue syukuri, yang ketika gue pas kalah debat gue bete sebenarnya. Gue pengen banget soal bikin sebenarnya. Gitu loh. Cuman akhirnya karena nggak jadi bikin, sekarang gue baru bisa bersyukur. Gitu loh. Setelah berapa tahun ya? Gue bersyukur gue gak pernah buat sama sekali. Gitu loh. Sehingga nggak sulit untuk orang-orang tua nih mempercayakan anak-anaknya buat dengerin podcast gue, dengerin khotbah gue. Bener banget. Karena ngerti ya dalam at least dalam appearance mereka bisa gitu loh. Cuman sekali lagi gue bukan diskredit teman-teman gue yang pilih untuk bikin tato. Sekali lagi cuman itu bukan masalah dosa apa kagak sih. Bijak nggak itu aja. Dan kadang banyak hal kayak gitu. Tapi masalah kekudusan bukan masalah dosa dan bukan masalah bijak apa enggak. Jangan salah sangka ya. Nah ini yang kita mesti sadari. Makanya pacaran kudus itu sentral. Seperti hidup kudus itu sentral. Karena ini bukan wisdom issue, ini sin issue. Nggak ada yang nggak kudus yang bisa ngelihat Tuhan loh. Makanya sampai Tuhan disiplin kita sampai sedemikian rupa. Hanya untuk bisa ambil bagian dalam kekudusannya. Setuju banget sih ya. Jadi tapi kayak ini dapat remanya dapat banget sih. Dan kayaknya banyak yang ketampar juga ya. Karena kayak hidup akhir-akhir ini lumayan berat teman-teman. Berat. Gak jadi curcol gitu. Ini tadi tentang personal holiness aja tuh emang kayak kita kebuka banget ya. Harga mati kan. Harga mati. Gak ada jalan lain. Benar-benar. Dan tadi Pastor Kristo juga udah bahas juga ya, ini ada kaitannya juga nanti masalah kepacaran terus ke pernikahan. Nah tadi kita udah bahas tentang personal nih Pastor. Kalau di pacaran sendiri nih Pastor, sekarang tuh 60-70% data di Indonesia ya, anak-anak muda pacaran tuh udah tidak kudus. Iya benar. Nah jadi dan itu banyak yang Kristen lagi. Iya benar. Malah yang pelayanan gitu ya, yang Kristen udah kayak gua dulu ya. Banyak sih sebenarnya, cuma gak ketahuan aja mungkin ya. Menjadi kayak normalisasi gitu loh, kayak betul. Karena semuanya melakukannya, so kenapa gua enggak kan kenapa gitu. kok gua enggak gitu. Itu kan konyol, kalau semuanya ke neraka kenapa gua enggak ke neraka kan? Ngerti enggak sih? Enggak mau gue. Iya, ngerti kan kalau omongin ke sono kan langsung jadi mikir kan? Iya, betul. Iya juga ya. Enggak deh kan gitu. Iya. Kita ke 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 7. Kayaknya ini pernikahan juga kepake sih. Ya, jadi kan pacaran pasti kan tujuannya pernikahan ya. Enggak ada yang tujuannya coba-coba senang-senang gitu enggak. Kalau senang-senang kan pasti identik sama dosa tuh. Iya benar. Biar enggak kesepian. Jalanin aja dulu misalnya. KJSD. Kita jalanin saja dulu. Padahal gini, lu enggak pernah naik angkot jalanin aja dulu kan? Enggak bisa. Bener. Arahnya kemana juga kan? Kita nanya dulu kan. Nah, bang ini lewat sini nggak? Mana bang? Gitu ya. Oh naik aja dulu Neng. Kita jalanin aja dulu. Nggak mungkin, lu nggak mungkin naik dong. Naik pesawat nih mau turun di mana? Naik dulu aja Neng. Jalanin aja dulu. Ntar kita lihat mendarat di mana ya. Iya benar. Dia naik angkotnya bisa pinter, kenapa pacaran goblok gitu. Iya. Kenapa nggak nanya dulu mau kemana? Ya kan? Mau dibawa kemana? Lu mau kemana nih sama gue? Sehingga nggak perlu nyanyi di kemudian hari. Mau dibawa kemana? Maksudnya itu kan. Kalau naik angkot bisa pinter, kenapa pacaran goblok gitu, nggak nanya-nanya dulu gitu loh. Itu kenapa sih biasanya kesurupan kayak gitu, apa ya? Ya bucin aja, seneng aja gitu sama euforia lagi ditaksir, lagi dideketin. Padahal akhirnya ntar kalau udah pacaran 7 tahun ya kan bete juga kan. Cowoknya nggak nabung-nabung ya kan, nggak kerja-kerja. Nyesel ngabisin waktu ya sampai 7 tahun. Ya akhirnya ampun mau dibawa kemana kan gitu nyanyi ujungnya. Jadi mendingan dari awal udah ada kejelasan. Nah sebenarnya kekudusan itu adalah kejelasan dari pacaran itu. Pacaran yang kudus akan pasti ujungnya pasti pernikahan. Makanya apa, pernikahan yang mana? Pernikahan yang kudus juga. Makanya pas panjang pacaran tuh dijaga. Nih ada berapa ayat tuh? 4 apa? Ya 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 7. Kita lihat ya berapa ayat nih. Karena inilah kehendak Allah.
Pengudusanmu. Nah dia kalau lu mau tahu kehendak Tuhan, Tuhan lu pengen apa sih atas hidup gue? Ini dia. Gue pengen lo itu dikuduskan. Makanya ini kehendak gue, pengudusan lo. Supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi lawan dari pengudusan adalah percabulan. Semakin lu terus hidup dalam percabulan, semakin jauh kehendak Tuhan terjadi atas hidup lo. Karena Tuhan pengennya pengudusan. Berlawanan tuh dua-duanya. Lu pengen ini, Tuhan pengen ini, nyambung gitu loh. Jadi itu yang terjadi. Silakan kalau lu mau terus di luar dari kehendak Tuhan, silakan hidup dalam percabulan. Tapi kalau mau melakukan kehendak Tuhan, ikutin prosesnya Tuhan dalam proses pengudusan itu, silakan jauhi percabulan. Nggak ada jalan lain, jadi nggak ada toleransi di sini. Ya, istilahnya kalau lu nggak bunuh dosa yang bunuh lo. Iya, betul. Iya kan? Iya benar. Killed or be killed udah dalam kayak perang gitu loh. Kita mesti memandangnya hidup tiap hari tuh kayak peperangan rohani. Kalau gua nggak bunuh setan nih, nggak bunuh hawa nafsu gua, hawa nafsu yang bunuh gua. Ya, ayat 4. Supaya kamu masing-masing ngambil seorang perempuan jadi istrimu sendiri. Menarik ya. Ya pasti sebelum perempuan nih. Sebelum jadi istri kan pacar dulu dong. Oke. Ya kan? Supaya kamu masing-masing ngambil perempuan ini dalam konteks istri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Lihat, udah jadi istri hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Berarti dari sebelumnya atau pas mulai jadi istri dong? Dari sebelumnya. Yang adalah apa? Pacaran. Bahkan mundur lagi kayak yang tadi kita udah bahas. Dari awal pas masih single. Iya. Ya dong. Ya kan, bukan dan hidup dalam pengudusan penghormatan, bukan ayat 5. Bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang gak kenal Tuhan. Jadi orang-orang yang gak kenal Tuhan hidupnya dalam hawa nafsu, bukan dalam pengudusan dan penghormatan. Terus kalau anak-anak Tuhan, kenapa lu jadi kayak, ngerti kan? Yang lain aja gini, kenapa kita gak ya lu anak Tuhan. Bedain dong. Ya dong, harusnya kan no debat yang kayak gini-gini gitu loh. Ngapain kita suruh ikut kayak dunia ini yang lagi mengarahkan neraka, sedangkan katanya kita mau ke sorga. Tapi terus pengennya jadi sama kayak dunia. Kayak apa sih gitu maksudnya. Malah mau ikut-ikutan ke neraka. Iya, gimana sih? Aduh, gak ngerti gitu loh. Ya karena orang-orang tidak mengenal Allah, dibilang di sini apa, hidup dalam keinginan hawa nafsu. Sedangkan anak-anak Tuhan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Ayat 6, dan supaya dalam hal-hal ini dalam ini ngomongin apa nih? Dari tadi pacaran gitu. Pernikahan. Kekudusan. Bukan percabulan, keinginan hawa nafsu. Berarti apa? Sexual purity. Ini lagi ngomongin itu, lagi ngomongin kemurnian seksual. Ya supaya dalam hal kemurnian seksual ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdaya. Perhatiin, ini dalam pernikahan loh. Bahkan dalam pernikahan aja lu mesti memperlakukan orang yang lu nikahi dengan baik. Your brother kalau lu perempuan, dan yang laki-laki harus memandang itu sebagai as your sister. Nggak ada kan orang yang menzolimi saudaranya sendiri. Iya, benar. Itu konsepnya yang harus dimiliki. Jadi ketika lu pacaran, ini tuh brother and sister in Christ. Lu jagain dia kayak lu jagain adek lu. Kayak lu jagain, kayak lu dilindungi sama kakak lu. Mestinya lu cari yang begitu gitu loh. Bukan orang yang manfaatin lo. Kita kan nggak mungkin menzolimi, apalagi secara seksual ya. Saudara kita sendiri nggak mungkin. Justru kita jaga gitu. Basicnya kalau sayang pasti dijaga, bukan dirusak gitu loh. Ya. Jangan diperdaya. Jadi kalau diperdaya atas nama cinta, berarti dia nggak beneran sayang gitu loh. Kata-kata paling basinya lah dari buaya darat kan selalu ngomong gitu kan. Kalau lu sayang sama gue, buktiin dong. Yang ada juga lu yang buktiin. Kalau lu sayang sama gue, kalau lu sayang sama gue jangan minta yang aneh-aneh. Iya betul. Jangan tuntut gue melakukan sesuatu yang belum boleh dilakukan kalau kita belum married. Buktikan lu sayang sama gue. Lu yang mesti ngomong gitu, bukan si buaya darat ini yang ngomong gitu loh. Buaya darat. Dia kan pasti mau memperdaya tuh. Gitu loh. Karena apa? Perhatiin ayatnya, keras. Tuhan adalah pembalas dari semua ini. Ya tuh. Siapa yang langsung balas? Tuhan. Lu langsung ya kan? Kenapa? Sederhana gini loh. Lu macam-macam sama anaknya, ngajak ribut bapaknya. Iya bener. Betul. Yang maju bapaknya pasti. Dan bapaknya bukan sembarang bapak. Tuhan. Tuhan yang bisa berkatin atau ngutuk lo. Bener gak? Bisa biarin lo atau nolong lo. Bisa melindungi lo atau, ngerti kan? Ini Tuhan yang maha kuasa, men. Lu kalau mau ajak ribut, jangan ajak ribut Tuhan deh. Udah salah banget gitu. Ya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan, tegaskan dahulu. Makanya ini tema kan yang mungkin udah pernah dibahas. Diulang-ulang terus. Kenapa? Karena ini penting. 7 terakhir. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dan ini konteksnya asmara.
udah pernikahan. Jadi jelas dari sebelum itu, pas tadi kita ngomong personal holiness, orang yang jaga kekudusan pas lagi single pasti akan pacarnya juga kudus. Iya, menjaga. Karena dia menghormati Tuhan yang sama. Betul. Bahkan makin bersyukur, Tuhan thank you ya. Gue dipercayain anak lo gitu loh. Iya, untuk gue jaga, untuk gue lindungin. Akhirnya ada yang mau kan gitu ya. Musik kan gitu ya mentalnya ya. Akhirnya Akhirnya pas pacarannya kudus sama. Dia melakukan pernikahan juga masih dalam pengudusan. Bukan karena lu bini gue terserah gue dong. Gue mau ngapain lu. Ya gak gitu konsepnya. Iya benar. Tetap harus dalam penghormatan. Bukan dalam hawa nafsu. Bukan dalam tadi apa namanya, memperdaya. Bukan berarti udah jadi istri lo atau suami lo jadi bebas ngapain suka-suka lo bisa lo apain aja, bukan. Itu prinsip orang dunia yang dipenuhi hawa nafsu, nggak ada penghormatan. Tapi kita justru, dan ternyata kekudusan adalah penghormatan pertama kepada Tuhan dan berikutnya kepada anak-anak Tuhan. Lihat gak? Ya kan? Benar. Bahkan ketika lu tadinya mungkin gak hidup kudus, ketika lu dapat anak Tuhan nih, Roh Kudus pasti akan sadarkan, ini anak Tuhan lu jangan macam-macam. Benar-benar. Macam-macam anaknya ngajak ribut bapaknya lah. Kan gitu. Akhirnya apa? Kadang dari sana lu baru belajar kekudusan. Waduh, ya juga ya. Dari situ. Ada yang kayak gitu mulainya, tapi kan nggak ideal. Idealnya dimulai pas masih single. Masih single. Tapi sebenarnya nggak salah juga ya, Pastor ya. Daripada tidak sama sekali, better terlambat. Mungkin kayak yang dulu pernah mengalami seperti itu terus dia mau bertobat, tapi kan ada kadang-kadang itu yang Allah lu ngapain tobat sih, udah terlanjur juga kan, biasanya ada bisikan-bisikan iblis setan gak usah gitu. dengerin lah. Iya. Gitu kan, jadi biasa kayak, dengerin Tuhan lah, gak usah dengerin setan. terakhir perempuan dengerin setan, kita jatuh dalam dosa. Iya, jatuh dalam dosa. Seluruh dunia. Bahaya juga nih. Jadi belajar dari kesalahan. Betul. At least. Gak ada yang terlambat ya, selama kita masih mau ya kan untuk membenahi diri. Dan benar yang dibilang Pastor Kristo tadi ya, kalau misalnya kita ketemu orang yang kudus, pasti mau gak mau ya positive vibes itu bakal nular. Dan apalagi prinsipnya loh, kita akan menyadari, kita akan bertanya, lu kenapa sih hidup lurus-lurus aman? Akhirnya dia kasih pengertian. Kenapa? Karena ini kita berhadapan langsung sama Tuhan nih. Benar. Tuhan yang gue berdoa untuk lindungin gue. Tuhan yang gue selalu berdoa untuk Tuhan, please jangan tinggalin gue. Kalau gitu apa Tuhan yang harusnya kita hormatin? Iya benar. Ini nggak, pacaran kudus tuh apa sih rangkumannya? Pacaran kayak Yesus ada di situ. Ya gak usah Yesus bapaknya ada di situ aja, lu gak bakal macam-macam. Iya benar. Logikanya aja deh. Jadi pacaran apa? Pacaran kayak Yesus ada di situ. Jadi misalnya anggap nonton bioskop deh. Ya, beli tiket 3 walaupun lu cuma berdua. Ya, jaga jarak aman. Satu bangku tengah buat Yesus. Karena dia gak kelihatan, bisa taruh belanjaan, tas gitu ya. Benar. Biar ada jarak tuh. Karena kalau terlalu deket nanti nyetrum katanya gitu. Ya kan? Kita hormatin. Jadi kalau mau pacaran nyanyi dulu. Ku yakin kau hadir di sini. Nggak bakal macam-macam loh. Iya benar. Lu bayangin itu dia. Dan sebenarnya kekudusan tuh itu. Pas lo kerja juga gitu. Lo nyanyi. Lu yakin Tuhan nggak pernah tinggalin lo. Artinya apa? Sekarang bagian lo menghargai hadiratnya. Amin. Bukan cuman mensyukuri penyertaannya. Banyak dari kita kan gitu. Kita pengen berkatnya, pengen penyertaannya, tapi nggak pernah menghargai hadiratnya. Kita menghargai hadirat Tuhan dengan apa? Hidup kudus. Kenapa? Karena Tuhan yang kudus ada di sini. Setuju banget. Bener gak? Kita gak bakal aneh-aneh. Kasarnya karyawan Kristen gak perlu dikasih CCTV. Gak perlu. Kita bakal hidup bener. Kenapa? Karena kita langsung bertanggung jawab sama yang di atas, yang apa ya, yang tadi di kaos tulisannya Boten Sare. Boten Sare. Yang gak pernah tidur, dia gak pernah gak ngeliat gitu. Itu yang Yusuf, Daniel, orang-orang dengan integritas tinggi kan. Yusuf bilang sama istri Potifar, gue gak mungkin berbuat dosa terhadap Tuhan. Dia bilang gitu loh. Padahal gak ada yang lihat. Itu kan tanda apa? Bahwa dia menghargai hadirat Tuhan. Dan buatku kekudusan itu sederhana itu sih. Dalam pernikahan juga gitu nanti. Pas lagi argumen, berantem nih, tergoda untuk kasar, maki atau pukul sampai di level tertentu, kan udah terlalu panas gitu loh. Kita mesti ingat, ada Tuhan loh di sini. Dia ngeliatin kita lagi berantem kayak gini. Dan dia gak mempersatukan kita untuk berantem kayak gini kan. Iya benar. Bukan untuk tujuan itu kita dipersatukan kan. Akhirnya kadang di situ kita adem sendiri. Akhirnya kayak sorry ya Beb, gue mesti gak kayak gitu tadi maksudnya. Sorry gue gak menghormati lu tadi. Gue ngeluarin kata-kata yang gue tarik semua ya. Maaf ya. Yang gitu-gitu. Kenapa? Dari mana? Dari menghargai hadirat Tuhan. Ya kan, diingatkan bahwa hehe ada Tuhan loh. Bahkan kayak misalnya gini, kalau udah married kan udah punya anak ya. Kadang kita mau berantem ada anak gak jadi kan. Aduh gak enak ada anak nih. Ya kadang kalau sama anak bisa gak enak, masa sama Tuhan enak. Bisa gak kita hargain hadirat Tuhan. Dan itu esensinya sebenarnya sih. Pengejaran kekudusan tuh benar-benar menghargai hadirat Tuhan dan pribadi Tuhan itu.
Ada yang mungkin aku mau nanya ini, Pastor. Kalau misalnya nih, gimana sih apalagi Pastor Kristo kan juga udah pernah ngalamin ya, akhirnya bisa ninggalin nih dosa lamanya itu dan akhirnya sekarang benar-benar sama yang istrinya hidup dalam pernikahan yang kudus. Nah, mungkin banyak anak muda sekarang tuh yang untuk mereka tuh tobat atau untuk mereka tuh ninggalin itu kayak struggle banget. Nah, itu gimana nih turning pointnya awal Pastor Kristo akhirnya bisa benar-benar ninggalin itu? Ya dimulai dari peperangan melawan keterikatan personal ya. Gue terikat pornografi 20 tahun. 20 tahun gue kalau ngeliat orang tuh, ngeliat perempuan tuh gak benar mata gue. Kenapa? Karena video-video yang biasa gue lihat. Jadi gue ngerendahin perempuan sebenarnya ketika gue ngeliat mereka. Jadi gak ada penghormatan sama sekali karena gue biasa memperlakukannya seperti itu. Jadi kayak objek, perempuan tuh kayak objek. Dari situ peperangan itu, peperangan personal itu. Ya, gue tahu gue harus berhenti gitu loh. Cuma gimana caranya, kan udah terlalu terikat, udah terlalu terkonsumsi sampai ngeri banget. Gue dulu tuh pas mau pelayanan aja ya, mau berdoa tuh takut tutup mata, tau gak lo? Karena kebayang ada kalau gue tutup mata adegan itu muncul. Sampai segitunya lo ngerinya tuh. Udah terlalu apa bahasa Inggrisnya tuh consume. Lo kayak kerasukan gitu lo, kayak udah penuh gitu. Dan akhirnya apa gue perangin dengan cara lucu. Gue memperjuangkan teman gue waktu itu yang bukan Kristen. Dia lagi mau belajar tentang agamanya dia sebenarnya. Cuman karena gue tahu gue mau bangun jembatan, mau menangin dia, Tuhan kayak taruh di hati gue tuh untuk menangin orang. Gue temenin dia bahkan mendalami agamanya sendiri dan akhirnya untuk berjumpa dengan Kristus di situ. Akhirnya gue lagi berusaha tuh cari gimana ya cara ngomong tentang Yesus kepada yang bukan Kristen agama tersebut nih. Gue belajar di internet semuanya, gue kumpulin tuh materi-materi, gue ngulik buat dia nih. Terus gue udah, nah tiba-tiba gue menyadari udah habis 3 minggu tuh gue tuh bener-bener pakai internet, bener-bener buat hal yang berguna. Jadi akhirnya gue baru inget, gue terakhir lihat bokep kapan ya? Akhirnya bisa juga ya. Ternyata bisa. Ternyata gue bisa 3 minggu tanpa bokep. Ketika gue pakai waktu gue untuk hal yang berguna. Hati gue lagi memperjuangkan jiwa. Ternyata itu kuncinya loh. Ternyata Ngerapal itu yang terjadi. Kalau orang cuma pelayanan belum tentu berkaitan sama jiwa-jiwa loh. Iya benar-benar. Emang pengen tampil aja, banci tampil tuh kalau ya kan musik yang panggung-panggung itu kan tampil tuh. Cuma kalau kita benar-benar pemuritan, kita mentoring, itu tuh akhirnya ketika kita memperjuangkan jiwa, ketika kita berperang, kita nggak bikin dosa. Ingat Daud jatuh ketika dia nggak perang. Iya benar-benar. Waktu dia di rumah. Dia kan dia jatuh dalam dosa perzinahan ketika dia nggak perang. Artinya apa? Kalau mau keluar dari perzinahan, lo harus berperang. Iya benar-benar. Lo harus memperjuangkan seseorang, sesuatu, jiwa-jiwa buat Tuhan, dan gak ada jalan lain. Ya, kita harus make war. Pertama terhadap dosa, berikutnya memperjuangkan jiwa. Dan dari sana ternyata kita pakai waktu kita untuk memuliakan Tuhan, untuk kehendak Tuhan. Disitulah kita akhirnya berhenti bercabul. At least itu yang bisa gue bagiin, karena itu yang gue alamin sendiri. Kalau enggak, orang pasti apaan, nggak mungkin lah. Kayak temen gue ya, gue ceritain kesaksian gue, dia bisa dengan kurang ajar ngomongnya. Dia bilang gini, mana mungkin sih kucing nggak doyan ikan, gitu. Jadi dia bilang, mana ada sih cowok yang nggak ngebokep, maksudnya nggak mungkin lah, lu basi lah. Kalau ada yang bugil nungging di sini juga pasti lo ngerti kan? Dia ngomongnya sembarangan banget. Mana ada sih kucing yang nggak doyan ikan? Tiba-tiba detik itu gue yakin banget dari Roh Kudus tuh, karena gue catat sampai hari ini. Gue ngomong suatu kali keluar tuh dari mulut gue jeplak ya. Gue ngomong gini, ada kucing kenyang. Kucing kenyang gak doyan ikan. Kenapa? Kenyang. Mau dikasih sirip ikan hiu juga gak disentuh. Kenyang. Nah, artinya apa? Kita mesti kenyang sama siapa? Firman sama Tuhan. Betul. Ya kan? Ketika kita kenyang sama Tuhan, kita bisa nyanyi Christ is enough. Ketika Christ is enough, ketika iblis nawarin yang lain, enggak, kita kenyang. Enggak aduh sorry udah kenyang gue. Nah, itu yang terjadi. Ya, kita mesti penuhi diri kita with the things of God. Sampai kita benar-benar sampai the things of the world tuh kayak apa ya, semaraknya meriahnya tuh sampai kayak apa sih gitu kayak gitu ya. Apa sih gitu. Keren banget ya. Wow, keren. Kalau itu kan tadi misal dia lagi terikat tadi. Misal terikatnya udah pas pacaran nih, Pastor. Pacarannya udah kejauhan. Oh, udah kejauhan nih. Mundur. Better. Iya benar. Better dia putus atau gimana atau gimana nih? Kalau bertobat bisa bareng-bareng. Ayo. Tapi kadang yang satu bertobat, yang satu enggak. Biasanya kan suka gitu. Yang satunya ngerasa, yang satu nyesel banget, yang satunya cuman kayak ya apaan sih gitu aja gitu. Ya jangan. Kalau dua-duanya bertobat bisa lanjut. Cuman kalau buat bertobat dua-duanya mesti putus dulu. Kadang soalnya kalau lagi kayak gitu mau bertobat suka susah. Ngerti kan, setiap kali ketemu bikin dosa lagi. Ngerti kan, minta ampun bikin dosa lagi. Akhirnya kalau itu jadi problem, putus dulu.
Itu paling gampang. Baru masing-masing kejar kekudusan sungguh-sungguh. Kalau udah pulih udah beres nih baru balik lagi. Tapi ntar kalau dia jadi sama orang lain, ya berarti emang bukan bagian jodoh. Ya orang dunia aja tahu jodoh gak akan kemana ya. Pasti anak Tuhan kok kayak panik banget sih. Apa sih? Kayak susah banget ya kayaknya. Jangan ngerendahin Tuhan deh. Maksud gue kalau emang itu bener dari Tuhan, dia pasti akan juga bener-bener ada di situ gitu, nggak bakal kemana-mana gitu. Betul. Bakal balik lagi ke kita ya. Jadi kalau dua-duanya mau bertobat bisa dilanjutin. Tapi kalau nggak ada yang dua-dua yang nggak bertobat, tinggalin, mau kemana nggak nyambung. Iya benar-benar. Berat juga, berat sebelah nanti ya. Pasti. Dan itu tadi ya benar, kuncinya harus war ya. Jadi kita harus berperang. Iya. Berkaitan dengan kudusan ini harus berperang karena emang Tuhan kita berperang loh, ganti kita. Ini kan dia mengalahkan seluruh dunia ini dengan kasihnya, meyakinkan kita bahwa kasihnya lebih indah daripada semua kenikmatan dunia. Ya, sebelum kita menyadari hal itu, semuanya masih menggoda. Iya benar. Betul. Tapi kalau udah istilahnya sampai level tertentu kayak gue secara duniawi, secara manusiawi ya, gue udah dapat yang dari Tuhan nih. Yang lain-lainnya nih, jadi apaan sih? Kayak ya udahlah gitu. Kayak udah nggak ini lagi ya. Dan itu karena mensyukuri ini dari Tuhan buat gue. Gue tuh sebenarnya nggak layak lo dipercayain anak Tuhan. Gue udah hancur dulu. Gue udah gagal menghormati wanita gitu loh. Tapi Tuhan kasih gue kesempatan kedua. Nah ungkapan syukur itu gue cerminkan lewat gue jaga yang sekarang, sungguh-sungguh. Jadi mau ada yang lebih seksi, kayak lebih apa, kayak gue kayak apaan sih gitu. Iya. Maksudnya ya bener gak? Adam ketika dapat Hawa kan abis itu kalau lihat lumba-lumba, lihat yang lain yang lucu-lucu kan dia apaan sih gitu. Bukan jatahnya juga maksudnya. Apaan sih binatang-binatang ini kan gitu. Bahasa kayak apa gitu. Sorry gue pakai kata-kata ini bukan untuk ngerendahin ya. Cuman gue selalu pikir gitu, kalau udah dalam keluarga nih, kita udah married nih, yang lu Adam terus istri lu Hawa, yang lain itu lumba-lumba, beruang madu, selucu-lucunya udah kayak binatang, bukan urusan gue, bukan bagian gue gitu loh. Jadi harus mandang gitu, kalau enggak dikit-dikit yang lu cakep. Iya, oleng. Iya benar. Luar biasa sih. Tapi emang bener ya runtutannya ya. Bahkan kalau misalnya dari personal, terus dari kita single, terus kita pacaran, kudus pernikahannya juga pasti bakal bisa kita jaga banget ya. Karena Tuhan kan berjalan bersama kita di setiap musim hidup kita. Yes, benar banget. Dari sendiri, ya dong. Pas pacaran, pas married, sampai selamanya kan bareng Tuhan terus. Kan kekudusan adalah penghormatan hadirat Tuhan. Betul. Ya masa pas single Tuhan nggak ada gitu. Baru pas pacaran baru Tuhan kan enggak. Iya benar juga. Pacaran semua dong nanti orang ya, biar ada Tuhan. Kasihan yang nggak punya pacar dong. Oke. Luar biasa sih. Wah luar biasa ya bahasan ini. Mungkin ada terakhir nih mau nanya lagi deh. Kalau misalnya dalam pernikahan nih Pastor, biasanya selain tentang selingkuh dan lain-lain, biasanya pernikahan nggak kudus tuh gara-gara apa lagi sih Pastor? Karena kan nih Pastor udah menikah nih kan, kita belum nih. Belum tahu buat bekal. Pernikahan nggak kudus karena ya utamanya itu ya, biasanya kekudusan kan masalah kesetiaan ya. Di luar dari itu biasanya dosa personal yang konyol gitu loh, maksudnya lu menyendiri. Biasanya dosa tuh tumbuh subur dalam kesendirian. Misalnya contoh ya, lu pakai duit tanpa istri lu tahu gitu. Itu tuh buka ruang tuh, buka celah tuh. Karena lu akhirnya apa itu namanya hidup udah berdua tapi sendirian. Ini kalau mau sendirian nih sendirian aja, ngapain married terus? Iya benar. Aneh-aneh aja. Kalau pakai duit lu sendiri ngapain lu nikah gitu ya? Aneh banget maksudnya. Ya walaupun lu yang nyari duitnya, walaupun lu mungkin yang kerja, tapi tetap itu kan kalian bukan lagi dua tapi satu. Yes, betul. Ya dosa yang besar selingkuh itu karena dimulai dari yang kecil. Ada yang diumpetin. Benar. Tahu-tahu salah transfer gitu ya ke istri tetangga. Salah kamar gitu ya. Salah kamar bulu tangkis emangnya. Apa sih? Tapi dimulai dari yang gitu loh, dari hal-hal yang kecil gitu ya. Diabaikan gitu ya. Jangan, maksudnya jangan deh. Jangan memisahkan diri deh. Bahasa gitu. Ya kalau benar pernikahan, misal contoh ya, pernikahan itu adalah ibadah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah deh. Ngerti jangan menyendiri gitu. Biasain gitu. Dan sama dalam lagi single juga sama, ketika lu masih jomblo gitu ya. Udah jomblo, nggak punya komunitas, hidup lagi. Maksud gue, ayolah, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah gitu loh. Ikut gitu loh, komunitas youth, apa gitu loh. Iya dateng gitu. Apa sih udah jomblo? Ini ayat yang keras sebelum dosa masuk kan, tidak baik manusia seorang diri kan. Itu nggak bicara tentang pasangan hidup loh. Pertamanya itu bicara tentang komunitas. Lu nggak boleh sendirian. Jangan memisahkan diri. Maka itu kan orang dosa kan bertumbuh subur dalam isolasi. Dalam kesendirian. Benar. Orang juga bunuh diri apa karena dia sendiri. Karena sendiri, nggak ada rasanya sendiri gitu dia ya. dengan perasaannya, dengan pikirannya, dengan ngerti kan. Puji Tuhan kalau pakai jangan sendirilah. Kita harus benar-benar punya orang-orang yang
suportif, orang-orang yang peduli. Ya. Apalagi kalau udah pernikahan ya, pasti kan apalagi lebih banyak tantangannya. Dulu aku sih mikirnya tuh bakal banyak godaan gitu tuh waktu pacaran Kak. Tapi ternyata salah. Iya, pernikahan tuh lebih ngeri ya. Udah nikah juga reuni, ketemu udah. Makanya Adam dan Hawa kan, Adam kan gak digodain pas dia belum married. Iya. Kalau perhatiin. Pas single gak digodain tuh dia biasa-biasa aja. Iya benar ya. Ya kan dia lagi kecapean mulu kan, ngasih nama binatang banyak banget binatang gak bisa kerja mulu dia. Tidur, bangun ngasih nama binatang tidur lagi. Gak pernah digodain setan tuh. Pas married langsung digodain. Iya. Istrinya lagi digodain. Iya benar-benar. Gila kan? Setan kan paling tahu tuh momen-momen kapan godaan jadi lebih godaan daripada sebelumnya. Gitu. Makanya ada orang bilang kayak pas jadi mantan kok jadi cakep ya. Kan kayak gitu. Apa sih? Enggak itu ilusi lu doang. Ilusi itu Master. Kok kayaknya istri orang lebih cakep? Kayak enggak gitu konsepnya. Tertutup. Itu kebohongan iblis, jangan ditelan gitu loh. Jangan dimakan, tuh buat terlarang itu. Rumput kita tetap lebih hijau daripada rumput tetangga. Rumput tetangga cuma lebih hijau bagi yang makan rumput. Kan lu makan rumput, lu makan kambing. Kita makan segala sih. Aduh, seru banget sih. Kayaknya waktunya udah habis deh. Aduh, thank you banget nih, Pastor. Seru banget bahasan hari ini. Mungkin sebelum kita closing dari Pastor, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang nonton. Iya, tadi gue sempat bilang gitu, gue berharap kita ini belajar untuk nggak cuman mensyukuri penyertaan Tuhan, tapi menghargai hadirat Tuhan. Nah itu penting. Ya karena Tuhan ini Tuhan yang rindu untuk memberkati kita. Jangan sampai kita benar-benar membuat dia gerah dengan tingkah laku kita gitu loh. Dia kan rindu kekudusan, padahal kalau jaga kekudusan juga sebenarnya buat kebaikan kita sendiri. Jadi sekali lagi gue pengen dari sedini mungkin kita harus belajar untuk menghargai hadirat Tuhan. Takut akan Tuhan permulaan dari segala sesuatu, teman-teman. Jadi bisa mulai dari situ. Wow. Closing statement yang luar biasa banget ya. Dan aku yakin banget semua yang denger tuh hari ini kayak banyak yang terberkati. Ya kayak dikulitin satu-satu gitu ya teman-teman. Kupas. Jangan lupa buat tetap support kita ya di Crown Podcast ini, karena nanti mungkin kita bisa ngobrolin lebih banyak lagi. Dan biarlah jadi apapun yang kita bahas di sini bisa jadi berkat buat teman-teman. Mungkin yang lagi kayak bingung, gue penat banget, gue bingung gitu, nonton ini bisa dapat ya istilah inspirasi gitu lah. Amin. Mungkin sebelum kita akhiri, Pastor bisa berdoa buat kita semua. Kita berdoa ya. Tuhan, bersyukur buat hadirat-Mu di tengah podcast kami. Makasih buat sesi ini. Kami percaya Engkau lambaikan kebenaran, firman-Mu telah ditabur. Kami berdoa biar benih firman yang ditabur yang keluar dari mulut-Mu berasal dari hati-Mu, gak jatuh di sembarang tempat. Tapi jatuh di tanah hati yang tepat sehingga bisa bertumbuh dan berbuah. Apapun musimnya dalam kekudusan yang sebenarnya. Kami berdoa Roh Kudus bantu kami, karena di luar Engkau Roh Kudus kami gak bisa kudus. Kami gak bisa kudus dengan kemampuan kami sendiri. Kami perlu anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau tersedia bagi kami. Engkau ada di dalam kami ya Roh Kudus. Biar kehendak-Mu yang lebih kami ikutin, bukan hawa nafsu kami. Kami minta bantuan Roh Kudus untuk jadi pelaku firman, untuk sungguh-sungguh mengejar kekudusan, karena Engkau lebih dulu menguduskan kami di kayu salib. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Amin. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa buat di like, share, dan subscribe juga. Jadi misal kalau kita ada bintang tamu lainnya yang lebih bisa bikin kita jauh lebih bener lah ya istilahnya ya. Jadi jangan lupa buat like, subscribe, dan share biar semua orang terberkati. Sampai jumpa dalam Crown Podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Thank you, Pastor. God bless. Thank you.